Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana tercantum pada flyer hari ini, webinar kesempatan ini akan membahas tentang membuat dasar multimedia interaktif dengan artikulasi Heri Yudianto dari SMK Negeri 1 Gresik, Jawa Timur. Nah, sebelum itu banyak sekali pendamping-pendamping saya di panelis ini pada malam hari ini. Ada Ibu Dewi sebagai moderator dan ada Ibu Umi Tira Lestari yang akan membantu saya untuk host mengatur jalannya diskusi di Room Webex. Kemudian ada juga dari RBB sendiri, Pak Aris dari Kelor, Sadar Igi, Lontara, dan juga banyak panelis yang lain akan membantu saya pada malam hari ini. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya membacakan untuk pikon pada malam hari ini. Yang pertama adalah ada Q&A untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri, atau bisa juga menekan tombol raise hand untuk bertanya langsung kepada pemateri. Nah, untuk link presensi dan link materi akan saya bagikan di room chat dan juga dibantu oleh panelis yang lain. Silahkan dilihat di room chat ya. Kemudian izinkan saya memperkenalkan pemateri pada hari ini. Bapak Heri Yudianto seperti yang terlihat di layar, tanggal lahir dari Pasuruan 8 September 1980. Dia lebih muda daripada saya. Kemudian alamat asal dari Sidoarjo. Yang mau berkunjung atau yang dekat dengan banyak lahir, silahkan. Kemudian untuk media sosial, ada apa itu, Bun? Oke. Media sosial ada WA, silakan WA, Telegram. Yang ingin bertanya secara langsung, private WA bisa dicatat nomornya Pak Heri. 0857-329-24469. Dan jangan lupa juga ada YouTube dari Pak Heri Yudianto. Nama channelnya adalah Cikgu Berbagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya YouTube dari pemateri Pak Heri Yudianto dengan channel Cikgu Berbagi. Ada juga channelnya RBB. Silahkan di like dan subscribe. Email Pak Heri juga tercantum di sini. Tolong di screenshot untuk bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, secara private tentang materi yang dibawakan oleh beliau pada hari ini. Adapun prestasi yang beliau raih dari tahun 2015 sampai 2019, 2015 sebagai finalis Best Practice Kemendikbud tingkat nasional. Tahun 2016 sebagai finalis lomba kompetensi guru SMK nasional. Tahun 2017 peserta guru SMK magang Indonesia Jerman. Kemudian 2019 juara 2 Gupres SMK se-Kabupaten. Nah, seperti apa materi Pak Heri pada hari ini? Silahkan Pak Heri, saya persilahkan untuk memulai materinya. Silakan Pak Heri. Mikrofonnya Bunda. Ya, kalau nggak salah namanya. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya akan berbagi hanya sekedar ilmu sederhana yang bisa saya peroleh. Tentunya ilmu sederhana ini tak lepas dari bantuan guru-guru saya di Pembatik 2020. Ada Pak Rahmat, ada Pak Noval, dan ada Bu Roro, ada Bu Atiko, serta ada guru besar saya yaitu Bunda Amiroh. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah kenal
kenal semua sepak terjangnya Bu Amirul Adnan sama Bu Nelly. Nah, dari guru-guru saya itulah saya memperoleh ilmu, ya sedikit ilmu lah untuk membuat media interaktif dengan menggunakan articulate storyline 3. Jelas ya Bapak Ibu suara saya? Nah, ini saya hanya ada 3 slide saja, saya hanya review aja, nanti selebihnya kita akan langsung praktek. Jadi apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran itu saya hanya mereview tanpa bermaksud menggurui. Kita belajar bersama. Media pembelajaran adalah penyalur pesan, kemudian merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Adalah gabungan 2 unsur atau lebih yang berupa teks, grafis, gambar, foto, audio, dan animasi yang terintegrasi dan interaktif. Jadi sebagai alat bantu tentunya untuk siswa-siswi apalagi di kala pandemi sekarang. Jadi ada baiknya jika kita memberikan multimedia ini tentunya untuk kompetensi dasar yang dirasakan sulit untuk diserap secara didik jika menggunakan modul saja atau menggunakan video saja. Jadi perlu ada multimedia interaktif, misalkan sifatnya itu dia benda yang kecil dan dia dapat mata seperti elektron atau sel-sel tubuh itu bisa dibuat jadi multimedia. Kemudian benda yang sangat besar sekali, contohnya reaktor nuklir, benda yang rumit dan kompleks seperti cara kerja mesin, kemudian benda-benda yang berbahaya yang tidak mungkin dihadirkan di kelas, kemudian yang terakhir meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Nah, ini slide terakhir, kita langsung praktek saja. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah menggunakan atau menginstal articulate storyline, bisa langsung dibuka. Untuk melihat Vicon-nya bisa menggunakan HP. Seperti itu biasanya jadi kita bisa langsung praktek. Nah, langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada beberapa media yang saya buat. Kita akan buat dari nol. Jadi kita buat dari nol. Ini Bapak Ibu yang sudah mengikuti YouTube saya di Cikgu Berbagi, ada pertama kali saya membuat tutorial itu tentang membuat splash screen. Nah, kita mulai dari awal, kita klik di sini new project Bapak Ibu. Jadi di sini new project. Nah, sudah masuk di sini new project. Tutorial ini sangat penting sekali nantinya buat Bapak Ibu yang ikut membatik level 3 karena ada pilihannya di sana untuk membuat video atau media. Ini agak berat Bapak Ibu, articulate storyline 3 ini. Jadi ini dikhususkan untuk Windows 10. Kalau Bapak Ibu punya Windows 7, pakai articulate storyline 2. Kalau 1, kalau Windows 8, articulate storyline 2. Ini agak lama ini. Ya memang seperti ini. Karena untuk articulate storyline ini laptop saya dipaksakan. Karena ini iCore 3 minimum, saya di sini pakai tingkat Celeron, tapi bisa dipakai asalkan kita sabar. Jadi itulah, ini masih membuka, ini belum masuk. Jadi Bapak Ibu, jadi sambil menunggu masuk, nanti di new project ini nanti kita akan membuka tampilannya. Jadi ada tampilan untuk new project-nya ini, ada ukurannya. Biasanya ukurannya yang dipakai standar itu ada tingginya. Kalau pakai potret, iya. Kalau pakai potret sama landscape beda. Kalau landscape itu tingginya 720, lebar 1280. Kalau untuk potret kebalikannya, seperti itu. Lama ini, mungkin efek habis saya pakai tadi. Jadi sore tadi saya mengerjakan juga, agak lama mungkin. Jadi ini agak komputernya butuh adik ini sepertinya. Bentar ya, harap bersabar sambil menunggu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Kalau sebelum masuk, kalau ada pertanyaan silakan sambil menunggu. Nah, ini sudah masuk. Ini agak bersabar ya Bapak Ibu,
karena laptop lama ini. Lama, jadi ya seperti inilah gambarannya. Sabar, kita di sini mendapat pembelajaran karakter sabar. Nah, seperti ini sudah masuk di sini, jadi kelihatan ya, Bu moderator, Bu host, lihat share screen-nya. Belum ada tampilan ini Pak? Belum ada atau hanya di saya ini belum ada? Oh iya, ini saya share screen-nya yang PowerPoint. Bentar, saya share screen lagi. Saya ganti lagi. Belum masuk ya? Nah, ini saya tadi masih PowerPoint. Saya tutup yang satu aja ya. Lebih baik saya tutup. Oke, nampak Pak, udah nampak. Nah, ini nutupnya gimana ini yang satunya? Saya tutup dulu, stop sharing dulu ya. Kan ada dua, atau saya tutup ini ya, ini. Nah, cancel. Ada dua Ya, sharing ini. Nah, sebentar saya stop dulu Pak ya, saya ulangi lagi karena saya tadi sharingnya 2 kali. Bentar, saya sharing lagi, saya ulangi. Kelihatan Bapak Ibu? Belum Sementara loading. Ya. Sudah belum ini? Belum Pak, dikit lagi. Iya. Memang sinyal. Sudah masuk ya? Udah nampak. Nah, di sini ini untuk pertama kita tampilan awal. Jadi tampilan awal seperti ini. Jadi yang pertama kita buat adalah namanya splash screen. Jadi splash screen itu apa? Opening. Kita bisa membuat dari video. Nah, saya contohkan di sini, ambil videonya. Bentar. Nah, ini kita klik video di sini. Bapak Ibu kelihatan ya videonya. Nah, kemudian kita klik video from file. Saya agak pelan karena takutnya nanti kalau terlalu cepat Bapak Ibu tidak bisa mengikuti. Video from file. Nah, seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai membuka, kemudian kita cari video yang ingin kita pakai. Misalkan saya di sini pakai videonya dari Kemdikbud. Ini ada bumpernya ukuran 720 pixel. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi ukurannya belum kita setting. Jadi ukurannya nanti kita bisa setting setelah kita keluar dari splash screen. Jadi ada setelah splash screen masuk namanya opening page, seperti itu. Jadi ukurannya biasanya kalau untuk tugas pembatik ada standarnya. Ini bentar, lama ini. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Ini masih ukuran belum kita setting ya, jadi kita perlu setting dulu ukurannya di desain. Nah, di desain kemudian masuk di story size. Nah, di sini ada perbandingannya, ada 4:3 dan 16:9. Saya biasanya menggunakan 16:9. Kemudian di tugas itu sekitar 970 kalau nggak salah. Nanti dia akan otomatis mengikuti tingginya 546. Kita klik di sini, oke. Nah, seperti ini. Nah, karena ini videonya tadi dari ukuran 720 pixel, maka kita akan mengubahnya dulu. Bentar. Lama ini. Sudah bisa mengikuti ya? Jadi untuk urut-urutannya. Mungkin kalau terlalu cepat bisa saya ulangi lagi.
Nah, sudah. Ini kita geser. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, atau bisa juga kita pakai klik kanan, ya. Ini mouse-nya, kemudian kita klik kanan seperti ini. Nah, maaf. Ya, klik kanan, muncul klik kanannya. Ya, kita klik kanan. Pelan-pelan katanya Bapak. Iya, ini juga komputernya pelan-pelan. sama pelan-pelannya. Link downloadnya juga nanti bisa di-share ya Pak ya. Kenapa Bu? Asetnya. Untuk aplikasinya. Oh, untuk asetnya Bapak Ibu bisa langsung unduh dari YouTube saya. Jadi Bapak Ibu cari yang ada judulnya Articulate Storyline. Jadi channel ini apa tadi Pak? Channel saya Cikgu Berbagi. Cikgu Berbagi. Oke. Iya. Bahasa Malaysia guru kan Cikgu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita turun, kita masuk ke size and position. Iya. Ya, klik kanan, kemudian masuk size position. Ya, kita enter. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan saja. Ini kita masukkan, tadi kan width-nya 970. Kemudian ini otomatis 546. Kita nolkan posisinya. Ini kan masih minus. Kita bisa kurangi di sini. Ini pokoknya horizontal dan vertikal ini 00. Tidak lama ini. Nah, inilah 0. Ini juga 0. Ya. Memang waktunya laptopnya ini lempar Lem biru. lem biru, lempar beli biru. Semoga saja dapat rezeki ini. Iya. Mohon doanya aja. Ini kalau pesertanya ada 50 berdoa, biasanya terkabul doanya. Kita 0 ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, position, masuk di position. Kalau size-nya tadi untuk memasukkan ukuran pixelnya. Jadi Nah, 970 kebanyakan ini. 970, 546 sudah. Ini 00. Oke. Nah, tara, langsung sudah pas. Tanpa perlu kita geser-geser. Nah, seperti ini. Jadi ini ilmu yang saya dapatkan setelah mandi kembang, kemudian dikasih pejangan dari Bu Amiro Adnan. Ini dapat ilmu seperti ini, tanpa geser-geser. Sudah pas. Nah, kita sudah bisa bikin splash screen. Alhamdulillah, tepuk tangan. ya, kan. Karena splash screen itu banyak yang belum bisa bikin loh. Kita preview, kita coba ya. Kalau sepertinya ini saya rasa belum bisa jalan karena ini di sini kan masih ada ini, masih belum. Sudah ya, sudah. Kemudian kita coba preview aja. Kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa previewnya. Kok tidak bisa ditekan previewnya? Ya, seperti itu pelan-pelan. Memang laptopnya juga pelan-pelan saja. Jadi Bapak Ibu, ini pojok yang sebelah kanan tuh ada preview kalau Bapak Ibu nanti. Jadi ini mirip sekali dengan PowerPoint. Jadi ini lebih friendly daripada Smart App. Kalau Smart App itu tingkatannya di atasnya ini, karena dia lebih banyak logika-logikanya yang bermain di sana. Nah, sudah. Ini kita masuk di home, kemudian kita klik preview. Nah, kita coba. Kalau untuk preview di slide, berarti slide ini aja. Tapi kalau scene itu gabungan dari beberapa slide. Paham ya?
Jadi kalau kita di PowerPoint itu kan ada slide-slide. Nah, slide 1, slide 2, slide 3 ini jadi satu namanya scene. Kemudian kalau kita preview entire project berarti untouched dengan dari scene. Jadi yang paling besar itu project, kemudian ke bawah di scene, kemudian kalau tidak paham seperti ini akan nanti bingung. Misalkan kita mempreview scene tapi kita previewnya di slide, maka tidak akan connect. Saya pernah mengalami ini. Kemudian saya tanya ke Bu Anda Amiro, akhirnya dapat jawabannya. Namanya masih belajar. Jadi seperti itu kita klik di slide. Nah, saya pelan-pelan aja. Daripada cepat-cepat tapi tidak paham, paling tidak malam ini dapat ini bikin splash screen itu sudah bagus sekali. Preview. Nah, di sini ada previewnya macam-macam, tampilannya Bapak Ibu bisa diperhatikan. Jadi untuk yang sebelah kiri ada laptop, ini ada tablet, paling kecil-kecil ini ponsel. Jadi Bapak Ibu kalau di peserta didiknya banyak yang ponsel, utamakan previewnya pakai yang paling sebelah kanan, yang gambarnya kecil ini. Ada yang atas itu potret, yang ke bawah landscape, seperti itu. Nah, masih proses. Memang kita dilatih bersabar, kita banyak istighfar untuk membuka program ini, karena ini programnya aslinya tidak berat. Berhubung karena saya menjalankan OBS, juga menjalankan Webex, jadi berat. Tadi tidak berat banget sih. Nah, kita coba ini. Kemudian kita review. Nah, seperti ini. Simsalabim, reviewnya kok belum muncul. Nah, sudah. Memang dilatih bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tampilannya muncul. Nah, sudah. Nah, itu muncul otomatis kalau video Bapak Ibu. Karena ini sudah disediakan, lebih baik kita pakai. Daripada kita bikin, tapi nanti tidak bagus, ini kan sudah bagus, kita manfaatkan. Kan ini untuk tujuan pembelajaran nggak masalah. Sudah ya, Bapak Ibu, seperti itu. Kita close previewnya. Nah, sudah kita sudah bisa berhasil membuat flash. Kemudian untuk selanjutnya, langkah selanjutnya, kita bikin section baru atau slide. Kalau di artikel story lain namanya slide. Kita di sini new slide. Jadi kita new slide, kemudian kita pilih yang blank. Nah, seperti ini. Nah, blank kita kasih nama di sini, bisa di bagian pojok. Ini kasih nama juga boleh. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Terserah Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya kalau dikasih agar apa? Tidak bingung. Ini yang atas ini nggak usah dikasih, nggak masalah, karena mesti yang atas itu start page atau splash screen, yang bawah aja kita kasih nama opening, open gitu aja. Open. Nah, di open ini biasanya kita akan ada tampilan background. Nah, kita insert backgroundnya dari insert, dari home sebelahnya kita klik insert, kemudian kita klik picture. Ulangi lagi, kita klik insert, kemudian kita klik picture. Nah, kita ambil picture dari file. Nah, kebetulan saya ada filenya juga. Ini dari lomba. Saya ambilkan yang untuk aset saya, dari aset saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga muncul. Nah, ini artikel storyline. Mana ya? Nah, ini aja saya ambil dari asetnya Smart APP, lebih mudah. Dari SAC kita bisa pakai sebenarnya. Nah, kita
pakai background yang pertama. Nih, cara. Nah, seperti langkah yang tadi, ini kan masih belum sama. Kita samakan, kita klik size and position, klik kanan, kita ulangi, klik kanan, size and position. Nah, seperti ini, kita klik kanan, size and position. Nah, kemudian size-nya kita ubah, berapa tadi? 970. Nah, posisinya kita klik di sini ada 0 dan 0. Nah, oke. Terus, nah sudah pas. Nah, supaya ini tidak bergeser-geser, bisa di lock atau tidak, terserah Bapak Ibu. Nah, sudah bisa membuat background. Yang berikutnya kita kasih judul, karena di opening itu biasanya ada judulnya. Karena saya ngasih contoh untuk materi alat pelindung diri, maka kita kasih judul mengenal alat pelindung diri. Kita insert di sini, kemudian kita cari ada teks. Nah, ini ada text box. Kita klik text box, kita arahkan di sini. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali di sini. Mengenal. Kok bisa? Itu saya. Saya ulangi lagi, biru mungkin. Kita klik insert text box. Bisa hapus. Nah, sudah. Nah, mengenal alat kita geser, kita taruh bawah seperti ini. Kemudian kita ubah fontnya bisa. Saya biasanya pakai DC. Kita perbesar. Kita ganti warna. Kontras, mungkin kurang kontras nih. Nah, seperti ini. Aduh, sorry. Bergeser. Nah, kita posisikan di tengah. Mungkin kurang ke tengah dikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih logo. Mungkin Bapak Ibu kalau dikasih logo bisa. Dikasih foto Bapak Ibu juga bisa di sini. Dikasih nama. Misalkan kita kasih nama. Jadi untuk menyeretnya hati-hati karena bisa yang backgroundnya juga ikut terseret. Seperti ini. Oleh nah seperti ini misalkan. Kemudian setelah ini opening kita sisipkan
nanti untuk masuk. Jadi di PowerPoint kan ada untuk hyperlink. Di sini juga ada namanya, mirip seperti hyperlink, itu namanya trigger. Ada di kolom sebelah kanan di sini. Ini layer trigger ini untuk memerintahkan ini berpindah, berganti layer, dan seterusnya. Ambil contoh di sini kita berpindah ke slide berikutnya. Kita tambahkan slide berikutnya, kita copy saja atau kita duplicate bisa. Kita duplicate. Nah, seperti ini. Akan ada dua. Nah, kita edit di sini bukan opening lagi, tapi kita ganti menu home atau utama. Jadi setelah open ada open itu untuk buku itu cover istilahnya kalau buku. Kalau di media pembelajaran open. Kalau di video opening, nah seperti itu. Ini nanti kita klikkan dengan bukunya. Nah, kita insert di sini ada picture seperti ini. Kemudian kita cari untuk biasanya kita pakai ini mulai. Jadi untuk ini terlalu besar, kita tarik yang paling atas ini. Nah, seperti ini. Kurang kecil lagi. Kalau sudah cukup, langsung taruh tengah, posisikan tengah. Seperti ini. Nah, lama ini. Nah, seperti itu. Nah, sudah berpindah tengah, atasnya kok geser. Kalau pecel, boleh warna itu. Kayak dia agak sangat. Kalau apa? Kalau ini sama aku ya. Sudah pakai kok. Ini tombol panas sih sebenarnya. Ini panah. Nah, lepas kita hyperlink, kita klik tombolnya tadi yang mau diperlinkkan, kita klik, ya sudah, ini diklik kan, kita perintahkan, kemudian kita klik di sini create new trigger, yang ada di bawahnya trigger ada tulisan, ada putih ini, kita klik. Sudah. Nah, di sini akan ada tampilan trigger. Actionnya apa? Kita perintahkan ini slide-nya untuk apa, kemudian slide keberapa, tujuannya, when-nya itu apa, perintahnya ini apa, setelah mengklik atau apa gitu, atau di atasnya mouse-nya seperti itu. Dan yang di objeknya apa, yang ini. Jadi kita contohkan jump slide. Nah, jump slide ada banyak ini di sini. Ada change state, ada show layer, head layer. Kalau ini dijelaskan dalam waktu 1,5 jam, tak mungkin lah rasanya. Jadi saya contohkan aja jump slide, kita ke home. Di sini home-nya. Nah, seperti itu. Atau kalau maaf saya keliru ini, home-nya ternyata taruhnya di, harusnya ini di open. Kita cut. Nah, seperti ini. Kita taruh sini. Nah, biru saya tadi. Karena sama mirip. Bismillah. Seret. Nah, ditekan. Nah, sudah. Kita klik lagi. Next slide. Ke home. Nah, ketika saya mengklik picture 2. Picture 2 itu yang mana? Yang tombol tadi. Kalau Bapak Ibu bingung, ada tampilan timeline sebenarnya. Nanti aja. Timeline itu berarti ya untuk kalau di video itu durasinya. Ini juga ada. Nah, sudah. Ini kita edit. Karena biar nggak sama. Nah, ini kita hapus.
Nah, sudah. Home itu biasanya ada tampilan untuk menu-menu. Jadi kita ada berapa materi. Misalkan Bapak Ibu punya materi, evaluasi, kemudian informasi. Nah, seperti itu gambarannya. Ada 3 tombol itu seperti itu. Atau juga bisa juga kita berikan materi semua. Nah, untuk evaluasi, karena ini masih dasar, kita belum memberikan siswa. Jadi kita hanya memberikan materi dalam bentuk video dan teks dan gambar. Jadi kita insert, kita pastikan di home ya. Jangan sampai kayak tadi picture, kemudian picture from file, kemudian kita klik langsung tombol-tombolnya, ada 3 ini. Kalau contoh saya lalu kita kecilkan, sama kecilkan tadi, ditarik yang paling bawah ini, terus tahan pas lama. Nah, sudah. Ini juga sama, nanti kita atur ukurannya bareng-bareng. Nah, sebentar kita kecilkan dulu. Nah. Nah, ini tampilannya. Untuk ukurannya nanti bisa di edit lagi. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Jadi pengertian dan alat pelindung. Nanti akan masuk ke materi. Kita buatkan lagi di sini materi. Kita copy saja. Kalau Bapak Ibu ingin tidak repot-repot, kita duplikat aja. Nah, seperti ini duplikat. Nah, sudah akan langsung ke bawahnya. Seperti ini, kita tinggal edit. Ini materi 1 misalkan. Materi 1 itu apa? Pengertian alat pelindung. Jadi 1 seperti ini. Nah, ini kita seperti ini. Ini bisa jadi judul, kita kecilkan. Atau taruh di pojok bisa juga. Atau dihapus. Nah, ini tidak dipakai, nanti kita hapus belakangan. Kita duplikat lagi untuk materi kedua, duplikat. Nah, seperti ini. Nah, sudah, kita klik lagi, sama seperti tadi, kita ulangi materi 2. Nah, ini kebalikannya, yang ini kita hapus, yang ini kita kecilkan. Sorry. Geser. Jadi kalau Bapak Ibu menggeser, hati-hati karena nanti gambarnya background juga ikut. Biasanya saya kunci. Tidak saya kunci. Nah, sudah seperti ini. Ini kita hapus. Sudah jadi. Kita tinggal nanti mengisi. Jadi mengisi materi 1 dan materi 2. Yang terpenting kan kita sudah bisa mengelingkan. Kita linkkan lagi nih. Sama caranya seperti tadi. Kita klik yang mau dilingkan, yang warna biru kita klik, muncul ini, kemudian kita lari ke trigger pojok sebelah kanan, create new trigger. Nah, kita jump to slide-nya tadi apa? Materi 1 ya. Nah, seperti ini materi 1. Jika mengklik, nanti akan masuk ke materi 1. Oke. Berikutnya kita sama. Kita create new trigger. Kemudian materi 2. Jika mengklik, nah seperti itu. Akan langsung otomatis Bapak Ibu ini langsung memisahkan diri. Nah, seperti ini. Kita coba ya, kita preview lagi, karena siapa tahu salah, karena manusia adalah tempatnya salah. Kita pakai yang this scene aja, sudah cukup ini. Nah, dari awal ingin tahu dari awal, dari opening, maaf, dari splash sampai terakhir apakah bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu. Kita tunggu, sabar. Waktunya masih lama ya Bapak Ibu ya, Bu moderator, masih lama ya waktunya. Jadi kalau waktu Masih Pak, nanti saya kalau sudah tanya jawab. siap. Ya, ini
Kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ya? Nah, sudah. Ini kita mulai dari awal. Mulai dari ini tampilannya. Ini patah-patah karena memang berat. Biasanya tidak patah-patah karena ini mengerjakan beberapa tugas sekaligus laptopnya. Nah, seperti ini. Ini masih ada tampilan default. Nanti akan saya jelaskan bagaimana misalkan ingin menghilangkan tampilan default ini. Nah, ini ada tampilan default seperti ini. Mungkin kalau Bapak Ibu masih dibutuh, nggak masalah. Kalau ini, sudah masuk seperti ini. Nah, ini kita klik, masuk tidak berubah. Nah, sudah berubah. Kemudian pengertian alat sudah. Nah, cuma ini untuk kembali ke tadi kita masih pakai ini tombol ini defaultnya. Nah, seperti ini. Ini sangat membantu sekali. Nah, sudah connect ya, sudah terhubung semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau menghilangkan ini silahkan. Tapi kalau saran saya, kalau Bapak Ibu gunakan untuk murid Bapak Ibu sendiri, tetap dipakai saja karena ini sangat membantu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin untuk buat tugas membatik, karena di tugas membatik itu harus dihilangkan ya harus dihilangkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan untuk sekolah, ini tetap default seperti ini, oke. Karena murid itu jadi tidak bingung nanti. Sudah didik. Nah, sudah sampai sini kita sudah berhasil mengelinkan, tinggal kita mengisi, kita mempercantik tampilannya ini untuk animasi dan segala macamnya. Ini kan belum ada animasinya tadi. Nah, untuk menghilangkan bisa juga dari sini, dari pojok sebelah. Ini ada pojok ini untuk menghilangkan yang tidak dibutuhkan. Kita klik paling pojok bawah ini ada. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada banyak yang button yang diperlukan yang mana. Misalkan Bapak Ibu ingin cuma ada di swipe, kan pakai HP itu kan nggak pakai button kan, kita cuma geser kanan kiri. Nah, buttonnya kita hilangi. Nah, seperti ini. Kita klik E. Nah, seperti itu. Kalau ini nanti tampilannya akan lebih besar. Jadi seperti itu. Kita isi. Kita tinggal mengisikan saja. Seperti untuk pengertian alat pelindung diri, ini saya sudah ada di naskahnya, kita tinggal mengcopy tekannya saja. Kalau Bapak Ibu punya mata pelajaran yang mirip seperti ini, misalkan alat pelindung diri untuk SMK itu kan sama, hampir sama. Bedanya hanya di prosesnya saja untuk SMK. Kalau misalkan mengajar di SMA untuk fisika juga kan ada keselamatan dan kesehatan kerja bisa juga dipakai. Jadi saya silakan kalau Bapak Ibu ingin mengunduh saya. Kita buka dulu naskahnya. Karena naskahnya ini digeser. Naskahnya masih di Word. Jadi sambil menunggu kita bisa menyisipkan gambar lagi. Oh, sudah kebuka. Nah, kita klik filenya. Ya, kolom naskah. Nah, seperti ini tampilan untuk naskah multimedia yang sederhana. Jadi contohnya ada naskahnya.
kalau tidak ada naskah, Bapak Ibu nanti akan membuat multimedia itu seperti halnya Bapak Ibu mengajar tanpa RPP. Jadi untuk membuat multimedia yang bagus itu paling tidak ada naskahnya. Yang benar ada GBIM, JM, dan seterusnya, tapi yang paling utama ini sebenarnya naskah. Kalau saya, naskah ini sudah ada, berarti sudah lumayan. Nah, ini naskahnya, opening tadi kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kalau naskahnya, kita kan untuk contoh saja, jadi nggak terlalu detail seperti ini. Kita masuk di sini ya, ini ada materinya. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Jadi kita akan menginsert di sini gambar, di sini, kemudian ada teks di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk yang di sekolah luar biasa itu bisa teksnya diinsertkan pakai suara. Jadi begitu diklik, ini misalkan bagian apa, nanti muncul suaranya dan tulisan. Atau di SD, misalkan kan perlu belajar membaca dan mendengarkan. Tapi kalau untuk anak SMK kan cukup membaca saja sudah cukup. Ini kita copy. Ini pengertian. Ini kan panjang. Nah, sudah kita copy. Copy. Klik kanan. Salin. Nah, kita buka di artikulitnya, pengertian ya. Kemudian kita insert, kemudian kita insert text box. Nah, kita paste, Ctrl V, ini belum selesai ya. Mohon maaf Pak. Kenapa? Halo? Screen-nya tidak nampak, yang lain mana? Oh, yang Word-nya iya. Saya lupa, saya pindah ke Word-nya. Jadi intinya itu naskahnya nanti jadi naskah itu ada kumpulan di sana itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi saya lupa ya. Jadi saya share-nya di articulate storyline. Ya nanti sebentar saya habis ini aja Bu ya. Ini jadi Bapak Ibu copy saja. Jadi intinya ini adalah Bapak Ibu adalah pengertian dari gambar yang disajikan. Itu aja. Jadi geser. Ini kita klik. Ini muncul ya Bapak Ibu kalau ini yang di articulate. Iya, muncul Pak, muncul. Ya, tadi saya bukanya di Word, saya lupa. Word-nya enggak saya sharingkan. Maaf Bu, kalau saya sharingkan nomor minta habis ini laptopnya ini. Saya enggak sharingkan dulu karena memang keterbatasan loh. Ya ini geser. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ingin lebih kecil lagi bisa diperkecil. Nah, ini share, ini naik ke atas. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kita perbesar, kalau kurang besar biasanya pakai kurang lebih 32 lah. Terlalu besar. Kalau terlalu besar bisa diperkecil lagi. Nah, seperti ini. Kurang kecil lagi kecil. Nah, sudah kita insertkan nanti gambarnya. Untuk pengertian di sini kita pakai orang. Jadi pakai orang di sini. Bentar. Nah, nah ini pakai baju kerja seperti ini. Sorry, geser lagi. Nah, kita kecilkan lagi kalau perlu.
Jadi ini bisa di-trigger, jadi ini bisa juga nggak di-trigger, terserah Bapak Ibu. Kalau ini sudah cukup kalau menurut saya. Jadi mungkin kalau mau ditambah suara bisa, jadi misalkan ini diklik nanti akan muncul membaca teksnya seperti ini, bisa juga seperti itu. Ambil contoh ini ya, ini kita klik, nah sudah. Kemudian saya lupa belum menambahkan suaranya, kita insert suara dulu di slide-nya sini. Misalkan kita suaranya, kita ambil audio from file. Nah, kita cari suara yang sedikit saja. Misalkan ini suaranya, misalkan. Nah, sudah benar ya, kita masukkan suara benar tadi. Masih progres. Jadi Bapak Ibu bisa merekam sendiri suaranya. Jadi suara Bapak Ibu direkam, daripada pakai teks to voice, suaranya kaku seperti Google. Atau kalau Bapak Ibu suka suara seperti robot, silakan. Tapi kalau saya sarankan mending suara Bapak Ibu sendiri lebih natural. Jadi Bapak Ibu bacakan, kemudian direkam, kemudian nanti jadikan MP3. Nah, seperti itu. Ini contoh saya, karena tidak ada MP3-nya untuk ini, saya anggap ini tadi suaranya MP3. Tinggal kita ngelingkan aja. Nah, seperti ini. Kan kita sudah insert ya. Kita add triggernya. Seperti ini. Jika ini actionnya apa? Play media. Kemudian atau mungkin kalau medianya ini sudah ada audio. Nah, tadi ini sudah ada ya, nah, audio benar. Nah, kita klik. Ketika diklik gambar ini, maka akan muncul suara tadi. Kita coba ya. Nah, preview. Previewnya yang banyak ini ya. Bentar. Ganti previewnya yang cepat aja. Di slide. Jadi semakin banyak slide-nya, untuk mempreviewnya juga waktunya lumayan. Nah, itu. Masih tampilan loading. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Masih kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan kok, kelihatan. Kelihatan ya. Memang masih loading. Ya, seperti ini. Kita coba klik ya. Ada suara benar. Ding 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 ding. Nah, seperti tadi. Ding 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 tadi. Itu bisa kita ganti dengan suara Bapak Ibu. Pengertian alat pelindung diri adalah suatu. Nah, seperti itu. Cukup interaktif kan? Sederhana tapi interaktif. Nah, seperti itu. Jadi suara Bapak Ibu akan sangat menyenangkan. Jadi untuk peserta didik itu kan bisa tidur-tiduran, tidak usah membaca sambil mengklik ini. Nah, seneng kan? Saya juga seneng. Seperti ini. Nah, kemudian misalkan di sini saya ambil contoh video, misalkan video. Anggap saja ini video di materi yang berikutnya. Sama seperti tadi, kita insert tadi seperti yang di awal tadi di splash screen, sama. Kita insert, kemudian kita klik video from file. Ambil contoh videonya yang kecil aja. Ini video yang paling kecil dari saya. Ini ukurannya 4 MB.
sisipkan. Jadi misalkan materi kedua Bapak Ibu itu bisa langsung pakai video, alangkah baiknya. Tapi kalau memang perlu teks atau gambar ya silakan. Karena teori membuktikan video itu lebih mudah ditangkap daripada teks dan gambar. Video itu lebih menjelaskan karena dia gabungan, ada teks, gambar, dan audio. 4 mega seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya videonya yang besar 20 itu dikompres dulu pakai handbrake namanya, ada di konten YouTube saya. Bapak Ibu bisa cari di playlist multimedia, jadi sponsor lagi nih. Jadi ada handbrake itu misalkan ukurannya 20 jadi 10, misalkan ukurannya 1 giga jadi setengah giga, 50%. Ini 4 MB seperti ini Bu, Bapak Ibu, lama. Apalagi kalau yang di atas 4 MB, ya kita bersabar. Mungkin sambil menunggu kita dilatih istighfar. Ini memang ini sangat menantang ini aplikasinya. Jadi, ini berat karena memang saya pakai OBS. Sebenarnya enggak berat sih. Jadi ini saya pakai OBS, dia kerjanya jadi agak berat dia kok laptopnya. Kalau saya pakai StreamYard itu kuota saya yang cepat boros. Ini kalau pakai OBS ini dia menyedot di laptop tapi kuotanya tidak seberapa banyak karena kita bisa menyeting berapa kuota yang dibutuhkan. Jadi itu, nah ini lama. Mungkin inilah gambaran sekelumit dari saya. Kalau ada yang mungkin ini terlalu cepat, silakan dipotong, tidak apa-apa. Saya ulangi lagi. Daripada Bapak Ibu nanti tidak mendapat apa-apa dari malam dari Vicon malam ini. Iya, sambil menunggu Pak, saya bacakan. Banyak yang sudah akses YouTube-nya Bapak, cuman download aplikasinya belum ada di deskripsi YouTube-nya Pak. Oh, gitu ya Bu ya? Ya, Saya cek ya. Saya bacakan dulu ya. Saya baca kontennya yang ini Bu. Bentar. Yang ada Tidak ada. Ada storyline 1, 2, 3 kan ya Pak? Iya, itu saya agak lupa Bu. Mungkin ada yang di ini Bu, ada di step 1 membuat splash screen media yang ada gambar kartun. Itu ada di kolom deskripsinya yang pakai SAC. Jadi ini semuanya saya pakai dari aset saya membuat SAC, jadi bisa dipakai juga untuk di artikel storyline. Ada kalau nggak salah ini. Video ya belum ada ya. Ya nanti sebentar saya carikan. Saya sudah. Belum ya. Ya, nanti mungkin setelah ini bisa dicantumkan Pak ya. Bisa. Mungkin bisa minta bantuan Bapak Aris Patah. Tadi saya bagikan, kalau nggak salah pagi tadi. Di chat mungkin bisa dibagikan Pak Aris Patah, minta tolong Pak Aris. Sudah Pak, sudah ada Pak, saya bagikan juga. Oh ya, sudah. Itu masuk di chat aja. Saya lupa saya Bu, maaf Bu. Iya, saya lupa. Saya kira ada di YouTube saya. Oh, nggak ada ya? Iya. Makasih. Tadi Pak Heri sudah saya bagi ke teman-teman tim yang tergabung di panelis ini. Oh iya. Ya di RBB juga saya bagi. Cuman kalau yang di channel YouTube-nya Pak Heri saya tidak tahu gitu. Apa sudah dibagi asetnya sama link download untuk artikel dan kalau yang di room ini sudah aman. Oh iya aman. Iya. Untuk yang mungkin di room ini sudah bisa mengunduh semua kan? Untuk yang berikutnya mungkin ini masih langka Pak. Saya lupa Pak. Saya bikinnya pagi tadi belum saya unggah. Makanya masih masuk di memori saya itu asetnya mau saya bagi tapi kok belum. Mohon maaf Pak. Namanya manusia. Lupa. Iya. Sambil menunggu ini agak lama ini 4 MB. Ya seperti itulah gambarannya. Ini programnya ringan sih sebenarnya, tergantung laptop Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu laptopnya iCore 7 pakai memori 8 GB lumayan. Ini kan punya saya itu pakai 1,5 GHz, memorinya 4 GB.
kemudian dipakai OBS dan dipakai ininya akal amat. Jadi biasanya kalau dia nggak pakai aplikasi perekam sama di Webex cepat. Jadi ini mungkin memang kelemahan dari laptop saya, minta lem biru, lempar beli baru. Yang punya kayak punya Pak Zia, mana Pak Zia? Nggak ada ya. Pak Zia itu master juga. Laptopnya Predator itu Pak Zia. Itu laptop Predator. Aplikasinya prabayar atau free? Untuk artikel storyline ini saya tidak bisa komentar ya Bapak Ibu karena saya bukan duta atau ambasadornya. Jadi yang jelas ini tidak gratis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membeli silahkan. Tapi kalau cara lainnya itu misalkan itu saya tidak memberi tutorialnya karena itu untuk cara itunya kan bagian besar untuk pendidik itu tabu. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu paham ERACK, nah hanya ACK kan ada beberapa orang itu yang dianggap tabu. Tapi kalau saya sih asalkan itu untuk kebaikan pendidikan tidak masalah. Tapi saya tidak mengajarkan untuk seperti itu. Jadi tidak ada tutorial, insya tidak ada tutorialnya di YouTube saya itu bersih. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Bapak Ibu bisa cari sendiri di YouTube, ada banyak di Google caranya. Jadi untuk alamatnya itu bisa pakai dari Purbalingga, bisa pakai dari mana saja. Pokoknya artikel storyline ini ada banyak. Ada tidak terlalu sulit, mudah sekali. Yang sulit itu malah Smart App Creator. Di Smart App Creator itu lebih sulit daripada artikel storyline, kemudian untuk instalasinya juga lebih sulit. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu terbiasa logika, yang Bapak Ibu guru matematika itu cepat menangkapnya SAC. Bisa juga untuk pemberian tugas ke peserta didik. Kalau Bapak Ibu mengajar, mungkin di sini ada yang mengajar matematika, fisika, itu kan ada namanya 5C ya kalau nggak salah. 5C itu yang C terakhir kan computational thinking skill kalau nggak salah, seperti itu. Jadi kalau salah tolong diluruskan. Jadi seperti itu. Ini agak lama ya, seperti itu. Kita cancel aja atau gimana ini? Kita teruskan aja ya. Sambil menunggu Pak, sambil menunggu kita baca untuk sesi jawab. Ini dari Ibu Maya Rina. Apakah aplikasi ini offline atau online? Gimana caranya kirim ke siswa? Untuk aplikasi ini bisa offline, bisa online, tergantung Bapak Ibu medianya. Kalau Bapak Ibu saya contohkan seperti ini kan saya ambil dari laptop saya, jadi dia akan sifatnya offline. Berbeda halnya kalau Bapak Ibu ambil dari YouTube, nah seperti itu akan nanti sifatnya medianya online. Jadi tergantung Bapak Ibu pemilihan medianya. Untuk pemilihan media offline, seperti Bapak Ibu lihat ini kan membutuhkan waktu untuk uploadnya ke softwarenya. Sementara kalau Bapak Ibu ambil dari online, Bapak Ibu tinggal menyisipkan embed code atau kodenya. Kalau nggak salah, saya belum pernah nyoba itu yang seperti itu. Saya biasanya offline. Biasanya itu bisa pakai web object ini, atau kalau nggak gitu video tapi yang ambil dari YouTube. Jadi Bapak Ibu tinggal mencantumkan URL-nya saja. Cuma kekurangannya kalau online, kalau Bapak Ibu peserta didiknya banyak yang di daerah yang kuotanya terbatas, nah itu jadi masalah. Tapi kalau Bapak Ibu tinggal di kota yang kuotanya banyak, ya silahkan pakai online. Tapi kalau Bapak Ibu banyak yang kesulitan untuk mendapatkan sinyal kuota, alangkah baiknya medianya dibuat offline. Seperti itu, semoga bisa menjawab. Berarti untuk saling media dari storyline ini Pak ke siswa untuk yang offline itu bagaimana? Kalau untuk offline, ya nanti ini outputnya kan ada 3. Pertama itu APK. Di APK kan bisa diinstal di HP Android ya.
yang output yang kedua itu Exe. Exe itu bisa diinstal di laptop. Kemudian yang terakhir itu HTML, biasanya dicantumkan di blog. Nah, untuk yang APK, Bapak Ibu bisa membagikannya gampang, pakai Telegram, pakai WhatsApp, kan sudah ada di laptop Bapak Ibu. Nah, tinggal dibuka aja Telegramnya atau WhatsAppnya, file APK tadi dibagikan. Atau Bapak Ibu bisa mengunggahnya ke Google Drive, nanti linknya dibagikan ke siswa. Seperti itu jawaban dari saya. Yang paling mudah APK. Kalau Exe itu kan tergantung peserta didik Bapak Ibu, banyak yang punya laptop tidak. Dan yang HTML itu butuh lumayan skillnya. Jadi yang saya sarankan outputnya berupa APK. APK karena ini di articulate storyline ini tidak bisa langsung outputnya APK, kita pakai software ketiga. Jadi HTML itu APK namanya. Jadi kita olah lagi pakai software lagi. Gitu. Tapi ya gitu aja Bu ya. Ini tadi Bapak Ibu saya sudah bagikan, ada 3 di room chat, ada aset ya, aset storyline atau materi dari Pak Heri, kemudian ada daftar hadir dan channel YouTube RBB dan channel YouTube pemateri sendiri. Silakan coba dibuka. Di aset itu Pak yang dibagikan ada link download ini lah. Ada apa Bu? Ada yang link aset yang dibagikan itu Pak. Ada link download aplikasi ini. Tidak ada, itu khusus aset aja Bu. Kalau untuk yang aplikasinya itu ada di video tutorial saya yang bikin splash screen kalau nggak salah, atau apa ya yang saya lupa ya, yang ada artikel storyline-nya kalau nggak salah sih. Coba lihat lagi, saya juga kadang lupa Bu, ngupload video itu lupa lihat ini apa ini. Ada lagi pertanyaan, Bapak dan Ibu kalau mau mengajukan pertanyaan secara tertulis, boleh diklik di question and answer supaya saya bisa langsung cepat lihat. Kemudian kalau mau bertanya langsung silakan raise hand. Ini Teumi ada yang raise hand, bisa di open mic juga Bu Teumi. Bentar. Tunggu. Siapa ya? Mau siapa dulu? Kayaknya satu aja nih yang raise hand. Oh ya udah. Silakan. Ibu Hengin Rauf, silakan. Bapak Ibu Hairin Rauf, silakan Pak. Pertanyaan? Ada ya? Sudah jelas berarti. Tidak ada, beralih ke Pak Jarwan mungkin ini Bu. Siapa? Pak Jarwan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terlambat ini, tapi saya mendengar storyline ini berbentuk aplikasi Pak ya. Iya, aplikasi. Saya pernah mencoba selalu kira-kira di posisi mana Pak ya, kok selalu gagal. Pernah aku coba, bahkan itu saya coba install di laptopku, sempat hang juga laptopku. Apa kira-kira yang saya download itu benar bagaimana Pak ya kira-kira? Mohon pencerahan dan penjelasan Pak. Terima kasih. Bapak, Windowsnya Windows berapa Bapak? Windows, kalau boleh tahu laptopnya. Windows 10. Memorinya ada apa Pak ya? Memori? Ya, memori 4 RAM-nya Pak. 4 GB ya? Iya, 4 Bisa itu Pak. Iya. Coba saya jawab Pak ya. Bisa menjawab atau tidak ini? Ya, saya berusaha menjawab aja. Jadi untuk menginstal articulate storyline ini biasanya kadang dibutuhkan ada tambahan update dari Windows-nya. Seperti itu. Ada juga yang permasalahannya itu karena bentrok dengan antivirus.
karena biasanya yang di pasaran itu semuanya untuk artikel storyline-nya itu tidak ada yang murni, semuanya rata-rata sudah terinjek dengan CRA, CK, ya seperti itu. Dan mengejar karena nanti saya takut disukai sama teman saya yang anti dengan CRA, CK. Ya seperti itu. Jadi dimatikan dulu antivirusnya Bapak Ibu. Jadi antivirusnya Bapak Ibu kalau pakai Smartdav dimatikan. Tapi kalau Windows Defender itu jangan, di-on-kan aja. Biasanya yang bermasalah itu antivirus, biasanya Smartdav, Avira. Saya di laptop ini kebetulan saya hanya pakai Windows Defender karena memang kadang itu jadi masalah. Kalau saya menginstal Smartdav, aplikasinya itu malah tidak terhapus atau malah rusak gitu. Gimana Pak? Ada waktu menginstal Pak, antivirusnya dimatikan enggak? Pakai apa Pak antivirus? Salah saya begitu Pak. Ya makasih banyak. Iya. Salam dari Susu Pak ini. Salam dari Susu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima banyak. Yang selanjutnya Teomi dari Pak Naksal 7. Silakan Pak, Bapak atau Ibu, Pak Naksal silakan. Yang mempunyai akun yang resen ini Naksal 7. Oke, tidak ada. Ya, jelas berarti. Sangat jelas. Karena pelan-pelan saja. Saya bacakan ini Pak ya, dari Ibu Sri Asmi. Ini spesifikasi laptopnya harus yang Windows berapa? Atau seperti apa spesifikasinya? Lalu cara kunci backgroundnya bagaimana? Terima kasih. Silakan Pak. Iya. Jadi makasih Bu pertanyaannya. Jadi untuk spesifikasinya untuk AS3 ini minimal Windows 10, kemudian laptopnya prosesornya iCore 3, kemudian 3. Itu namanya. Ya. Jadi jelas ya suara saya ya. Jadi ya. Kemudian setelah kita menginsert memang harus di lock. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak melock juga tidak apa-apa. Ini saya cuma tadi permasalahannya itu karena berat. Jadi kadang itu saya menyeret sana, backgroundnya kecantol seperti itu. Nah, ini tunjukkan ya untuk menguncinya mungkin kita klik ini ya. Kita nunggu proses. Nah ini videonya ya. Saya selesaikan dulu ya videonya ini. Nanti menggema ya suara saya? Enggak. Mikrofonnya Bunda. Ada yang. Oke, silakan lanjut Pak. Ya. Pak, ini saya juga buka channel YouTube Bapak. Ini di storyline 1 memang nggak ada, cuma langsung anunya Pak. Oh gitu ya? Anunya. Bukan Oh iya iya. langsung ke aplikasinya. Yang lain pada nanya, rata-rata pertanyaannya minta link download aplikasinya. Oh iya, belum ada Bu ya? Ya nanti saya bagikan. Ya, nanti ditunggu aja di channelnya Pak ya, channel terbaru nanti Iya. bisa disampaikan di Iya. live streamnya sekarang Iya. ini. Ditunggu saja ya Bapak Ibu ya. Untuk link absensi, silahkan coba klik salah satu panelis. Beberapa panelis ini sudah mengirimkan link absensi, materi, dan link channel RBB, link channel YouTube Pak Heri sendiri. Silakan bisa juga kalau di handphone bisa klik nama saya, atau ada beberapa panelis ini yang sudah mengirimkan dari tim RBB juga dan dibantu rekan yang lain. Silakan periksa di kolom chat ya Bapak Ibu, atau bisa melihat di kolom partisipan ada titik merah, berarti ada pesan yang masuk ke Bapak dan Ibu. Silakan dicek. Sekarang
sedikit Pak Heri. Ya, selain pakai tadi cara saya tadi, bisa juga kita pakai background. Ini saya hapus ya. Kita hapus. Nah, saya pakai background aja biar nggak geser-geser. Saya lupa tadi. Jadi bisa pakai background juga caranya. Ini saya hapus, belum kehapus ya. Nah, sudah kehapus ya. Nah, ini kan masih putih ini. Kita klik kanan. Nah, seperti ini. Belum muncul ya klik kanannya. Nanti masuk di format background, seperti format backgroundnya di PowerPoint. Mirip sekali. Nah, bentar. Kok lama ya? Klik kanan. Harusnya muncul. Nah, ini kita masuk format background. Klik kanan, apa? Format background. Saya ulangi lagi, kita klik kanan di mouse-nya, format background. Kemudian kita klik format background-nya. Kita tunggu dulu. Nah, ada pilihannya di sini. Kalau ini warna saja. Kalau ini picture. Nah, kita cari filenya. Nah, sama. Nah, ini nggak akan geser karena background. Ini saya ambil contoh aja ya. Nggak ada di sini. Nah, misalkan kita pakai background yang ini, ini ya terserah, kita sama kan ada. Nah, ini juga bisa diatur. Ini Bapak Ibu ada left-nya, ada top. Tapi kalau Bapak Ibu sudah cukup seperti ini, tidak ada masalah. Kita juga bisa atur transparansinya. Nah, seperti ini. Biasanya kalau semakin Bapak Ibu geser transparansinya, nanti akan semakin tipis warnanya. Bisa diperhatikan itu tipis. Nah, seperti itu. Saya biasanya tidak pakai kecuali kalau kita bermain di layer. Nah, makin tipis kan? Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin bisa menjawab ya pakai background. Jadi seperti itu. Kita klik OK. Nah, kita close. Nah, sudah. Seperti ini. Saya akan geser ini. Sudah. Saya lupa, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ada dua cara. Jadi insert seperti saya tadi, atau bisa pakai background. Nah, bisa menjawab ya Bapak Ibu. Halo, suaranya. Halo. Ya, baik Pak. Iya. Ibu tadi yang bertanya. Yang selesai ya Pak anunya? Yang Kenapa? yang tadi sementara dulu. Iya. Oh, oke. Sudah dibagikan Bu chatnya. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada lagi, saya di kolom chat. Oke, dari Ibu Hidiawati, saya lihat dulu ya Pak ya. Ya. Bagaimana yang di YouTube? Ada dua. Ada pertanyaan? Silakan. Ini ada yang Jarwan. Pak Jarwan, Ada Jarwan. Silakan halo. Iya, tambah sedikit. Oh, mau tambah lagi. Silakan Pak. Sedikit. Pak, mohon maaf Pak. Ini Tambah sedikit. Tidak apa-apa. Tambah banyak juga. Aku tahu ini Pak Mo. Ini tampilannya dengan Bapak ini kayak mirip-mirip di PowerPoint Pak ya? Iya, mirip Pak memang. Mirip sekali. Apakah kira-kira ingin tahu Pak, apa ini kalau kita ini kerjanya pakai online atau non online Pak? Kemudian yang kedua, Iya ya. Terus Pak, nanti kalau sudah selesai bekerja misalnya membuat presentasi dan sebagainya, tolong nanti bagaimana itu teknik mengesepnya Pak? Saya tidak ada ketemu. iya. Apakah nanti kalau konsep apakah APK atau berbentuk kayak langsung buka seperti ini Pak? Terima kasih Pak. Iya, makasih.
Jadi aplikasinya ini sifatnya offline, Bapak. Jadi tidak harus koneksi internet, offline saja. Kemudian untuk outputnya ini saya contohkan ya. Jadi outputnya ini kita klik di sini, ada di sini. Nah, kita publish untuk jadikannya itu yang bentuk bisa dipakai itu namanya dipublish. Kita klik file ya pojok paling kiri ya file, kemudian kita cari yang publish. Di sini ada bawah sini ya, di atasnya close ya sudah ya. Ini tahu ya publish letaknya sampai sini. Saya klik ya. Nah seperti ini. Nah ini masih nunggu. Kita tampilannya itu di sini ada ini aja Pak, web HTML, kemudian ada yang bentuknya online, tapi tidak saya sarankan. Biasanya yang dipakai ini pakai HTML. HTML juga bisa dipilih HTML5 atau HTML saja. Ini ada pilihannya. Nah, ini ada HTML5 atau bisa juga HTML dengan Flash seperti itu. Ini tergantung Bapak Ibu yang mana. Nah, seperti ini ada HTML5 saja. Nah, ada juga yang pakai HTML atau Flash, plus HTML5 atau Flash seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jadi ini HTML5 nanti dibukanya itu pakai browser. Jadi kalau kita bagikan itu satu folder. Jadi nanti isinya itu nanti kita publish agak lama ini, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin kalau saya contohkan aja, saya buka ya, yang ada hasil ya hasil publish. Bentar saya share screen ya. Kalau nggak di share screen nggak muncul ini. Saya share screen sebentar. Share my screen. Nah, sudah. Ini Belum muncul, Pak. muncul. Explorernya muncul. Suaranya muncul. Belum muncul. Suaranya muncul. Gambarnya Sementara muncul. proses. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu. Ini muncul Explorer saya. Muncul. Ya, sementara proses, Pak. Iya. Karena memang sinyal ya kita memang PR besar ini untuk bangsa. Kalau mau daring sinyalnya harus yang cepat untuk buru-buru ini. Nah, ini muncul tampilan Explore-nya. Ada ya? tampilan file ya, tampilan berbentuk file. Iya. Bentuk file-file banyak. Ini kan ada saya artikel storyline. Nah, kita buka ya. Ya. Nanti hasilnya itu seperti ini, Bapak. Jadi outputnya bentuk folder. Nah, di dalamnya nanti ada isinya. Nah, seperti ini. Ada isinya banyak. Yang bisa dipakai itu hanya yang ada HTML5 ini. Ada tulisan story HTML5. Atau bisa Bapak Ibu rename ini nanti. Buka ini misalkan. Tuh. Kita coba ya. Iya, Pak. Jadi apa ya? Prok. Kita buka jadi apa? Nah, kita buka pakai ini Google Chrome namanya. Kita klik. Kalau pakai Internet Explorer juga bisa. Cuma kita biasa pakai Google Chrome. Kita coba apakah bisa terbuka. Semoga saja bisa terbuka. Aduh, ini agak lama ini. Nah, loading ini offline Bapak Ibu, tapi tetap loading. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membagikan, ya anak-anak itu harus browsernya jangan sampai memorinya penuh, di clear. Kan biasanya anak-anak browser saya juga sama, kalau terlalu banyak memorinya akan penuh. Nah ini tugas saya juga sama. Nah seperti ini tampilannya. Nah kita klik seperti itu, masuk di tombol berikutnya. Nah seperti ini. Nah saya nggak berani.
terlalu jauh. Ini karena nanti saya kena pasal ini nanti membagikan. Nah, seperti ini lah gambarannya. Nah, pokoknya ada gambaran sama seperti tadi nanti tampilannya. Cuma kita bukanya di browser Mozilla. Ada lagi mungkin yang saya bukakan ya. Kalau ini kan yang buat tugas, saya buat lagi ada yang enggak ya? Enggak ada. Ada, saya cuma baru jadi satu Pak. Yang ada tulisan ini artikel Storin membuat kuis dan ganda ini yang kita punya ini bereksploran atau apa ini Pak? Oh ini saya hasil unduh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mengunduhnya bisa. Saya mengunduhnya dari YouTube-nya Ibu Amiro. Jadi Ibu Amiro itu guru saya belajar dari beliau dari YouTube-nya beliau. Jadi, Bapak Ibu cari aja, itu gurunya guru. Semua guru-guru yang bisa bikin articulate storyline itu berguru pada Bu Amiro rata-rata kebanyakan, termasuk Pak Noval yang mau nanti ada duit Pak Noval sama Bu Amiro kalau nggak salah. Berapa ya? Pokoknya 2 hari itu mantap pokoknya. Nah ini saya belajarnya dari sini, dari YouTube saja, sama dari buku ada juga. Nah seperti itu. Ya. Bagaimana Pak? Iya. Ada sedikit bayangan ini, mudah-mudahan nanti mencoba. Iya. Karena ini dasar Bapak, dasar kita nggak sampai membuat kuis. Karena kalau sampai membuat kuis, tidak mungkin selesai dalam waktu 1,5 jam. Ini dasar aja. Storyline ini sangat panjang. Kasih banyak. Udah lebar, jadi luas. Pak, ada pertanyaan lagi dari Bapak Jafar Sodik. Ini bisa open mic lah Pak. Jafar Sodik. Ya, halo. Mau aja deh Pak, bisa ada kuat baca. Iya. Mohon izin ini ada pertanyaan dari YouTube, dari pemirsa di YouTube. Bagaimana membuat pergerakan kepala atau tangan pada gambar animasi? Halo, membuat animasi Bapak. Halo. Kurang tahu Kalau ini menyisipkan animasi Pak di articulate storyline, bagaimana cara menggerakkan kepala dan tangannya? Ya. Jadi untuk articulate storyline ini sebenarnya ada juga untuk animasinya. Masuk di animasi sini Bapak. Nah, ini mirip animasinya itu bisa digerakkan. Itu pakai animation painter advance di sini. Jadi ada misalkan gambarnya nanti digerakkan. Saya ambil contoh ya. Tekan insert di picture ya. Saya ambil contoh aja. Misalkan ini ya baju kerja. Ini baju kerjanya misalkan bergerak dari pojok sini ke sini. Itu bisa diganti misalkan tangan bergerak dari atas ke bawah bisa juga. Gantung kreativitas Bapak Ibu semuanya. Ini masuk di animation, saya coba ya. Semoga aja bisa. Ini masuk animation painter. Nah, ini kemudian kita klik. Ini ada pergerakannya. Kalau di SAC itu lengkap, ada animasi bisa bergeraknya. Cuma kalau di ada plus minus masing-masing ya tulis soalian dengan SAC ini. Nah ini ada animasinya Bapak Ibu yang bisa dipakai. Biasanya itu kalau ada advance itu di sebelah mana? Nah ini add motion pad itu bisa juga dipakai. Ini misalkan line bergerak dari, nah ini kan dari atas ke bawah. Bisa juga pakai motion pad-nya. Ini sama, biasa aja juga ada. Cuma beda tempat aja. Ini saya ambil contoh ya. Ini kan bergerak dari atas ke bawah. Ada juga yang bergerak memutar. Ada yang bergerak dari sini membentuk sudut seperti itu. Nah, kita coba animasikan, bisa enggak ini? Ini sudah selesai durasinya. Pakai durasi. Oh ini tidak ada sih. Sorry tidak ada. Durasinya di sini. Ini durasinya
kemudian kita preview aja, coba di slide. Bisa jadi nggak? Jadi apa ya, prok. Ya, sambil menunggu open mic ibu atau bapak ini kayaknya Win Winarti. Jadi ini sisa 1 menit lagi, Pak. Iya. Waktunya. Itu sudah bisa turun. Iya. Dari atas ke bawah tadi kan ya, Pak? Yang bertanya tadi. Iya Oh ya, Pak. Iya. Itu bisa Bapak atur sendirilah. Misalkan gerakan tangan, dari sini kan ada tangannya gini, turun gini. Iya. Nah, bisa Bapak kreasikan, modifikasi sendiri lah. Saya cuma ngasih tahu caranya seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Susi Bariatun yang lagi nonton di YouTube ya. Iya. Ibu Winarti silakan. Sebagai penutup pertanyaan terakhir, silakan Bu Winarti. Tidak ada suara, Bun? Kalau udah ada pertanyaan berarti jelas sekali ngalamin. Nggak ada, sangat jelas. Apakah masih ada? Di channel YouTube aman ya? Aman. Aman. Dan pada tadi penjelasan minta aplikasinya sih, udah aku arahin ke iya, udah aku arahin ke channelnya Cigung Berbagi ya. Iya. Nanti update terbaru dari saya, insya Allah atau lusa lah saya unggah untuk konten terbarunya, plus ada linknya. Tapi saya enggak memberikan tutorial cara mengelola ya. Itu Bapak Ibu silakan pelajari sendiri. Saya cuma membagikan aja. Ya. Karena kerak itu semi halal, semi haram. Ada yang seperti itu. Ada madhabnya yang bilang halal, ada yang bilang haram. Tergantung kita sudut pandangnya. Membajakan Mas. Iya. Kalau kita gajinya besar kayak di Jerman itu 50 juta per bulan, nggak masalah Pak kita beli. Kita kan di Indonesia gaji guru kan nggak sampai segitu. Kalau di Jerman itu 50 juta Pak. Saya pernah ke Jerman terus tanya guru di sana, berapa Pak gaji Bapak sebulan? 50 juta. Makanya kalau di Jerman itu gurunya jalan-jalan ke Bali. Kalau kita jalan-jalan ke alun-alun atau kemana gitu ya, anjing gitu, kita cukup seneng. Saya dulu kesal loh ya, cuma ini cerita aja. Ya, jadi coba Bapak dan Ibu untuk melalui YouTube dari pemateri RBB sendiri dan aset dari materi ini ada saya chat di kolom chat ya, atau bisa juga lihat dari panelis ada yang berbagi, sudah bagikan, ada Pak siapa nih ya? Ada Pak Dirlan, cek di situ Pak, kolom partisipan, kemudian cek namanya Pak Dirlan atau sendiri, Pak Samsir, ada juga beberapa panelis yang sedang membagikan link channel YouTube dan nama channel YouTube dari pemateri sendiri. Oke, baik, saya tutup ya Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan 22.00 waktu Indonesia Tengah dan 21.00 Indonesia Bogor. Oke, saya tutup. Dari pihak RBB mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini, dan para hadirin sekalian, demikianlah acara webinar yang membahas tentang artikulasi storyline. Selanjutnya, sebelum saya tutup secara resmi, ada proses statement dari pemateri untuk para partisipan yang hadir pada hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih dari moderator atas waktunya. Saya hanya berkata
tidak banyak panjang lebar, karena panjang lebar itu luas, kalau luas nanti bisa jadi volume. Jadi intinya saya hanya berbagi hal sederhana. Semoga hal sederhana ini bisa Bapak Ibu terapkan dan aplikasikan untuk membuat media bagi peserta didik Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jangan sampai Bapak Ibu berhenti sampai di sini, karena di video-video lainnya itu akan ada banyak pemateri yang lebih bagus, lebih hebat daripada saya. Saya ini hanya sekeping rengginang di tengah lautan ilmu. Masih ada yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi daripada saya. Kalau nggak salah nanti minggu depan tuh ada video storyline dari Bu Amiroh dan Pak Noval. Jadi Bapak Ibu bisa cari di YouTube-nya beliau. Saya promosi juga karena beliau berdua ini teman saya. Tidak ada salahnya kalau mempromosikan kebaikan kan. Jadi seperti itu, tetaplah berkarya, jangan sampai berhenti sampai di video ini aja. Terus kalau Bapak Ibu ada kesulitan, bisa chat saya ke WA dan Telegram saya. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya berusaha cari jawabannya. Kalau tidak, kita tanyakan kepada Mbak Ibu. Nah, terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri statement dari saya atau statementnya. Saya serahkan kembali ke Bu Moderator. Terima kasih banyak Pak. Jadi sekali lagi terima kasih yang telah banyak memberikan informasi pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para panelis dan mengucapkan terima kasih para partisipan yang hadir pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Jangan lupa untuk hadir kegiatan alam. Hari Senin ada Lontara, Selasa ada Salim Firlan dan Biologi Berbagi, hari Rabu ada Sadar Gigi, Kamis Ultra Cerdas, Jumat Gelora dan Go Smart, Sabtu ada Kelor, Minggu ada Ruang Belajar Bersama. Ini saya agak hati-hati ngomong RBB karena jangan sampai bilang rumah belajar ya. Hari Minggu ada Ruang Belajar Bersama. Ya, setiap malamnya kami setiap minggu memberikan ilmu, berbagi ilmu dalam satu minggu ini dari kegiatan yang berbeda-beda. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya Johan selaku pelaksana pada malam hari ini. Kita bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.